Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah batin Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa fi muqaddimatihim al-halim al-qullah asy-syafi'i syafi'i hazami asallahu subhanahu wa ta'ala ayam ba'da bi ulumihim bid-darwain kama naqra'u aidan yatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, wabil khusus sahibul majlis, keluarga besar Muallim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 6 Zulhijjah 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian baca kitab Ahkam Sultaniyah. Insyaallah akan kita lanjutkan yang kedua dengan Adabul Dunya Waddin. Kedua-duanya merupakan karya tulis Al-Imam Al-Mawardi. Tidak lain harapan kita pada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif, kita awali dengan Ahkam Sultaniyah. Wa yahtassu sholatul idaini bitakbiratiz zawaid. Masih berkenaan dengan kewajiban negara gitu. Imam kewajiban negara mengatur tentang ibadat. Kemarin ada sholat yang 5 waktu, kemudian sholat Jumat, kemudian ada sholat Id. Nah sekarang mengenai sholat Id, ya masih berkenaan dengan sholat Id. Jadi ini ada negara berperang juga, ya, bukan hanya ngurusin masalah keduniaan. Wa yahtassu sholatul idaini bi takbiratiz zawadi. Dan sholat Id mempunyai kekhususan. Ya, khususan beda dengan sholat-sholat lain. Nah dia itu kekhususannya diantaranya ada takbir tambahan, ya. Maksud selain takbiratul ihram, selain takbir intiqal, kan yang kita biasa itu takbir ihram, takbir intiqal. Nah ini ada takbir tambahan sesudah takbiratul ihram. Nah pada rakaat pertama dan sesudah takbir qiyam, ya, pada rakaat yang kedua. Nah itu ada tambahan dan sebelum membaca Al-Fatihah. Namanya takbirat zawaid. Nah mengenai bilangan gitu, bilangannya berapa tambahan takbir yang pertama, yang rakaat pertama kedua. Ikhtalaf al-fuqaha
para ulama fikih beda-beda pendapat mengenai bilangan takbir zawaid. Pada Abu Syafi'i radhiyallahu anhu ila annahu yazidu fil ula sab'an siwa takbiratul ihram wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam qabla qiraati bihima. Nah, menurut mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu sungguhnya nambah tuh. Ya, yazid artinya nambah. Jadi selain takbiratul qiyam ada lagi tambahan bil ula pada rakaat pertama, yaitu sesudah takbiratul ihram. Nah, itu bilangannya menurut Imam Syafi'i 7 ya. Sab'an 7. Siwa takbiratul ihram, enggak dihitung takbiratul ihram. Kan ihram itu bukannya tambahan, itu rukun. Nah, kita ngomong ini sunat tambahan, sunat 7. Ya. Ya tentu dari takbir 1 ke takbir yang berikutnya, nah itu harus diisi ya, diselingi tasbih ya. Subhanallah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, karena ini kan bukan kitab fikih, jadi nggak mendetil, hanya nyebut bilangannya sekian itu aja. Nah, kalau di dalam kitab fikih diatur ya, setelah takbiratul ihram pun tidak langsung takbir tambahan ini, yaitu yang biasa dulu kita baca doa iftitah ya. Jadi kalau kita jadi imam sholat id, jangan lupa iftitah dulu ya, jangan habis Allahu akbar langsung Allahu akbar ya. Itu kan istilahnya tamu ya, takbir tambahan ini tamu. Sedangkan sahibul baitnya apa? Iftitah, harus iftitah dulu. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, wajah lillazi fatar, semua sudah selesai, baru takbir zawaid 7. Nah, yang dibaca hanya 6 tasbih. Walaupun takbirnya jumlahnya berapa? 7 kan antara takbir sama takbir. Nah, berarti takbir yang ke-7 nggak baca. Jadi berapa tasbihnya? 6. Ya, kan? Habis takbir yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ke-7 nggak pakai takbir. Sebab habis itu kan nggak ada takbir lagi. Nah, setelahnya takbir yang ke-7 nggak pakai tasbih, baru baca apa? Suratul Fatihah. Di sini nggak ada. Hanya nerangin yang pertama bilangannya 7 gitu aja. Selain takbiratul ihram ya. Wa bisaniyati, dan pada rakaat yang kedua tuh, saniyah bi rakaatis saniyati. Khamsan 5 siwa takbiratul qiyam. Enggak dihitung takbir berdiri. Berdiri itu maksudnya dari apa itu? Dari sujud yang kedua berdiri kan takbir. Ya. Kalau rakaat pertama siwa selain takbiratul ihram, yang kedua selain takbir berdiri. Nah, 5 berarti tasbihnya 4. Tasbihnya berapa? 4. 5. Awal misalnya itu khamsan siwa takbiratul qiyam. Itu menurut Imam Syafi'i. Sementara menurut Abu Hanifah wa yukabbiru bil ula salasan. Nah, ya dia habis takbiratul ihram 3 kali aja itu ya. Qabla qiraat. Tes. Nah, jadi menurut Abu Hanifah takbir rakaat yang pertama 3 sama seperti tadi. Sesudah takbiratul ihram sebelum Fatihah 3. Adapun rakaat yang kedua berapa itu? 4. Kan aneh. Iya. Kalau kita kan rakaat pertama banyak kan. Rakaat kedua dikitan. Kalau dia malah rakaat pertama dikitan, rakaat kedua banyak. 4. Siwa takbiratul qiyam qabla qiraat.
Wa ya'malul imamu fi hadhihi takbirati zawaidi ala ru'ihi wa inna. Sekarang peran pemerintah gitu. Tadi kan kita ini kan tentang pemerintah. Peran pemerintah dalam mengatur gitu, mengatur apa itu sholat, apa hari raya dua Idul Fitri nih, Idul Fitri Idul Adha. Ada peran tuh. Ya'malul imam itu maksudnya pemerintah ikut ya mengatur bihadi takbirat tentang takbir yang tambahan ini ala ro'ihi wa jihadihi ya, menurut ya ijtihadnya pemerintah ya, itu menurut ijtihadnya pemerintah. Artinya pemerintah ngikutin mazhab siapa gitu ya, kalau memang dia nggak bisa ijtihad sendiri kan ngikutin mazhab ya. Mesir umpamanya dia itu mengikuti mazhab Abu Hanifah ya, Arab Saudi mengikuti mazhab Ahmad bin Hambal gitu ya, itu di sini MUI gitu mengikuti mazhab siapa nih? Syafi'i gitu ya. Jadi kalau memang imam tidak bisa berijtihad sendiri yang ikut mazhab, nanti pemerintah yang apa? Yang menugaskan sholat id imam-imam itu harus mengikuti mazhab pemerintah. Nah ini perannya pemerintah. Walaisa liman wallahu ayahuda biroi nafsihi. Walaisa, dan jangan, tidak boleh gitu liman wallahu bagi yang ditunjuk oleh pemerintah ya, imam pokoknya, imam Masjid Istiqlal. Nah, kan imam Masjid Istiqlal, imam besar ditunjuk oleh pemerintah, dia tidak boleh mengambil pendapat dia gitu, harus mengikuti pendapat siapa? Pemerintah ya. Bikhilafil adat fi sholatil jum'ah ya, li'annahu yasiru bizikril adati fi sholatil jum'ati khosul wilayah. Nah berbeda sholat Jumat. Tadi kan sholat Idul Fitri, Idul Adha mengikuti arahan pemerintah. Tapi kalau sholat Jumat ya beda. Bihilafil adat fi sholatil jum'ah li'annahu yasiru bizikril adati fi sholatil jum'ah ya, khosatul wilayah. Nah terserah ya wilayahnya masing-masing. Jadi si imam tidak boleh apa tuh ya, tidak boleh mengatur kalau sholat Jumat. Wala yasiru bidzikri takbir sholatil id khosul wilayah. Wala isa bidzikri takbir fi sholatil id khosul wilayah. Jadi kalau untuk sholat id takbir izaidahnya itu ngikutin syarat pemerintah. Tapi kalau sholat apa nih? Sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat sih nggak ada takbir, nggak ada takbir. Bihilafil adat, bedanya berbeda bilangan pada sholat apa? Jumat ya. Li'annahu yasiru bizikril adat fi sholatil Jumat khosan, karena sholat Jumat itu khusus ya. Maksudnya adat memang beda, ada orang sholat Jumat, ada yang 2, ada yang 3, dan semuanya sama. Mungkin yang dimaksud ini ada masjid setelahnya sholat Jumat ya, ada sholat zuhur kan gitu ya, ada kan habis sholat Jumat kemudian sholat zuhur. Nah ini tidak, pemerintah tidak boleh ya, harus terserah. Kalau mazhab ini umpamanya ya, kan ada sholat Jumat habis sholat zuhur kemudian sholat apa? Habis sholat Jumat, sholat apa? Zuhur. Nah itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang berpendapat ya, apabila terjadi berbilang-bilang ta'adud, berbilang-bilang sholat Jumat dalam satu wilayah ya, nah itu harus diulangi sholat dengan sholat apa? Zuhur. Nah ini pemerintah nggak bisa, jadi masing-masing aja dah menurut apanya? Iya. Nah kalau dia itu apa? Konsekuensi, bukan konsekuensi apa? Mempertahankan pendapat namanya apa?
prinsip ya, dia mempertahankan prinsipnya, karena ta'adud itu nggak boleh. Apa itu ta'adud artinya? Berbilang-bilang ya. Dalam satu kampung lebih dari satu masjid yang mendirikan sholat Jumat. Kapan dihitung ta'adud berbilang-bilang yang tidak boleh? Kalau memang bilangan tersebut tidak dibutuhkan. Ya, selama ada satu masjid bisa menampung gitu, nah harus sholat Jumat satu. Kecuali kalau satu masjid sudah tidak bisa menampung, nah boleh dua masjid. Itu selama dua masih bisa menampung, tidak boleh apa? Tiga. Apabila masih muat, ada lagi masjid berikut, nah itu bilang ta'adud. Ya. Nah, kalau terjadi ta'adud seperti tersebut, maka yang sah sholat Jumatnya yang takbiratul ihramnya duluan, bukan yang masjid yang lamaan. Oh, ini yang masjid baru, yang takbiratul ihramnya apa? Nah, sekarang kita tahu mang takbiratul ihram sholat duluan. Nah, kalau kita nggak tahu, ya seluruh orang kampung itu harus mengulangi sholat Jumat dengan sholat apa? Nah, jadi habis selesai sholat Jumat, qomat. Allahu Akbar gitu. Habis sholat Jumat selesai qomat. Itu sholat zuhur. Ihtiyat namanya. Nah, itu kalau orang mau mempertahankan prinsip mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, itu pemerintah nggak boleh ngelarang-larang. Ya, kalau sholat Id kan karena pemerintah yang nentuin sholat Jumat, enggak. Baik. Nah, itu mengikuti mazhab Syafi'i. Baik, seandainya umpamanya ada orang yang Jumatnya mau mengikuti mazhab Hanafi gitu ya, yang tidak mengulangi sholat zuhur, nah itu pemerintah nggak boleh melarang. Baik, saya ulangi tadi, walaisa liman walahu, dan tidak boleh bagi pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah ayat khuda biro'ihi, ya, mengambil keputusan ya, dengan apa itu ya, dengan dirinya. Itu kalau sholat ide gitu, berbeda dengan sholat Jumat ya. Baik, jadi pasoro apa di sini? Wala yasiru bizikri takbiri bisolatil idi khosul wilayah faktoroko, sehingga beda bilangan takbir zawaid pada sholat 2 hari raya dengan apa? Dengan sholat Jumat. Udah selesai tadi tentang sholat 2 hari raya Idul Fitri Adha. Fa'amma sholatul khusufain, ada lagi nih ya kan, ini kan kalau ada jamaah ini diatur oleh pemerintah. Ini kan ke sholat sunat yang diperintah berjamaah, itu sholat gerhana, 2 gerhana ya, khusufain, padahal satu pakai kaf ya, khusufus syamsi, nah yang kedua pakai khusuful qamar. Fayusallihima, nah man naddabahu sultan lahuma, maka yusallihima ada mengimami sholat khusuf dan khusuf. Man artinya man itu imam ya, yang ditunjuk oleh siapa tuh? Pemerintah. Lahuma untuk kedua sholat. Au man, nah ya, atau yang mengimami tadi kan yang ditunjuk oleh yang jadi imam ini gitu ya. Atau yang menjadi imam man amat wilayah tuh ya. Artinya orang yang amat wilayah tuh yang wilayahnya umum ya. Dia umpamanya dia itu jadi camat gitu. Nah, camatnya yang mengimami kecamatan situ. Nah, kalau yang tadi yang ditunjuk oleh imam gitu, nah imam yang nentuin ya, siapa yang jadi imam. Nah, itu yang ditunjuk oleh pemerintah. Atau jadi boleh juga pemerintah setempat gitu ya. Lurah ya lurah, camat ya camat. Kalau yang tadi dari pemerintah pusat gitu, yang nunjuk dia jadi imam boleh. Atau memang yang jadi imam siapa tuh?
pemerintah setempat. Nah ini amat wilayah itu yang pemerintah setempat. Pastamalan alaihima, jadi boleh yang mengimami apa tadi? Yang mengimami seseorang yang langsung dipilih oleh, boleh juga yang jadi imam dua gerhana apa itu tadi, pemerintah, siapa pemerintah bukan pusat setempat. Wahia sholat dua gerhana rakaatan, sama seperti sholat lainnya 2 rakaat. Tetapi bedanya ruku'an ya, bikulli rakaatin ruku'an, setiap 1 rakaat ada berapa? 2 ruku ya. Wa qiyaman ada 2 berdiri. 2 ruku 2 berdiri. Jadi habis selesai baca surat ruku, habis ruku jangan i'tidal ya, berdiri baca Fatihah lagi ya. Jadi habis selesai ruku yang pertama berdiri, bukan i'tidal, baca Fatihah lagi, baca surah lagi, baru ruku yang kedua. Nah setelah itu baru i'tidal. Berarti 1 rakaat berapa itu? 2 ruku dan 2 berdiri ya, 2 Fatihah. Ini nggak pakai baca sami Allah ya? Hah? Nggak pakai baca sami Ya Allah? enggak, kalau sami Allah kan i'tidal. Nah ini kan bukan i'tidal. Langsung aja Allah ya? Masa sami Allah liman hamidah i'tidal. Nah, jadi Allahu Akbar, baca Fatihah lagi, baca surah lagi. Nah nanti kalau udah i'tidal baru sami Allah liman hamidah. Baik, itu 1 rakaat 2 ruku 2 berdiri. Bedanya lagi yutilul qiraah ya. Bacaan yang pertama kan ini 2 bacaan rakaat pertama ya. Habis baca Fatihah yang pertama, qiraahnya di sini yutilul qiraah tabihima, 2 qiraat tadi, 2 bacaan tadi panjang ya. Surahnya maksudnya ya. Fayaqra'u bil qiyamil ula, pada berdiri yang pertama tuh ya. Mira rakaatil ula, dari rakaat pertama, berdiri pertama dari rakaat yang pertama. Dibacanya sirron ya. Dibacanya apa? Sirron, nanti tidak keras. Kan sholatnya gerhana ini sholat gerhana, kalau gerhana bulan, gerhana matahari, kalau siang sirron ba'da Fatihah bi suratil Baqarah. Wah ya, membacanya apa? Suratul Baqarah ya. 200 sekian ayat, hampir 300 ayat ya. Kalau mau gitu, kalau mengikuti sunat Rasul, itu bacaan pertama pada apa tuh? Pada qiyam yang pertama. Au biqadriha, atau seukuran suratul Baqarah min ghairiha, dari surat lain ya. Dari surat lain ya, seukuran baca 2 suratul Baqarah. Nah itu bacaan surah yang berdiri pertama. Sujud ya. Kan habis itu sujudnya itu musabihan, membaca tasbih berapa? Biqadri mi'ati ayat ya. Seukuran 100 ayat ya. Bukan 100 tasbih ya. Seukuran apa? 100 ayat ya. Nah, jadi kita baca 100 ayat. Nah itu waktunya berapa itu ya? Berapa menit gitu maksudnya? Seukuran waktu gitu. Seukuran waktu orang membaca 100 apa? Ayat. Nah itu ruku pada berdiri yang pertama. Suma yarfa'u muntasiban. Nah ini yang tadi, setelah ruku yang pertama seukuran baca 100 ayat, berdiri, bukan i'tidal, berdiri ya, tapi 2 kali berdiri. Allahu Akbar, dari baca Fatihah. Setelah baca Fatihah kan baca surah. Nah surah yang dibaca yang kedua berapa itu? Seukuran berapa yang kedua ya? Seukuran Ali Imran ya. Kan Ali Imran lebih sedikit daripada surat Al-Baqarah, itu
bacaan yang kedua pada berdiri yang pertama seukuran Ali Imran. Nah sekarang rukuknya, rukuk yang ke berapa? Yang kedua. Nah yaitu ukurannya 80 ayat. Ukuran berapa? 80 ayat. Kalau yang rukuk pertama ukuran 100 ayat, ya rukuk yang kedua ukuran 80. Itu rukuknya. Nah kalau baca suratnya, yang pertama Al-Baqarah, yang kedua apa? Ali Imran. Nah itu baru rakaat pertama. Baik. Yasjudu sajdatain, setelah itu sujud. Nah sujudnya biasa, bukan berarti sujudnya 4, enggak, sujudnya biasa ada 2. Kan setiap kita sholat 1 rakaat 2 kali sujud. Kasair sholawat, seperti sholat yang lain. Nah setelah sujud barulah berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Nah dua rakaat yang kedua pun sama itu, 2 berdiri, 2 apa? Rukuk. Nah sekarang kita lihat. Summa yasna'u, kemudian dia melaksanakan rakaat yang kedua. Kadzalika, demikian pula yang rukuk membaca fi qiyamiha, waktu berdiri rakaat yang kedua, ya. Wa yusabbihu, dan rukuk baca tasbih. Nah ukurannya berapa itu rakaat yang kedua, ya. Nah suratnya 2/3. 2/3 dari apa tuh? Dari Al-Baqarah, ya. Tasbihnya pun sama, 2/3 dari apa? 100. Nah, itu tadi kan yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran. Nah rakaat yang kedua 2/3 dari Al-Baqarah, dan baca surat yang keempat 2/3 dari surat Ali Imran. Udah. Nah sekarang rukuknya, rukuk rakaat yang kedua 2/3 dari 100, yang kedua 2/3 dari apa? 80 ayat maksudnya. Nah itu kalau mau mengikuti sunat Rasul. Kan gerhana lama, jadi pas nanti kita selesai sholat gerhana sudah selesai. Nah ini kan aturan, ya. Saya sudah sering ngikutin sholat gerhana di Masjidil Haram, itu kan sering. Kan saya tinggal lama, belum pernah imam ngikutin ini. Nah kalau di Masjidil Haram aja belum pernah, apalagi untuk di Istiqlal kan kita. Jadi ini hanya tulisan aja, tulisan di dalam buku gitu. Tulisan di dalam buku kita baca, ada yang ngamalin. Nah seandainya kita nggak mampu, solusinya gitu, jadi tidak ninggalin sunat maksudnya. Nah ini yang dipakai nih, ini yang dipakai nih. Apa itu? Kemudian di sini summa yaktubu wa'dah. Kemudian setelah selesai sholat gerhana tersebut di atas ada khutbah, ya. Jadi imam membaca khutbah tentang gerhana matahari, gerhana bulan, ya. Wa qala Abu Hanifah. Nah ya, Abu Hanifah tadi kan, ya, menurut mazhab Syafi'i itu, ya. Wa qala Abu Hanifah yusolli rakaataini kasairi sholawat. Wah, Abu Hanifah sholatnya gerhana matahari bulan sama aja seperti sholat lain, gak beda itu, ya. Kan, ya, lebih ringan, ya. Wa yusolli li khusufil qamar ka sholati khusufi syamsi. Nah sholat gerhana bulan persis sama seperti gerhana matahari. Apa artinya sama? Jahron, ya. Jadi walaupun gerhana matahari imamnya baca betul jahron, ya. Itu sholli li khusufil qamar ka sufi syamsi jahron li annaha min sholatil lail, ya. Jadi yang dimenangkan gitulah sholatul lail. Waqala Malik, kata Imam Malik, la yusolli li subil qamari ka sholati kutubi syamsi. Nah beda Imam Malik. Kalau Imam Malik gerhana bulan beda dengan gerhana matahari. Kalau bulan
keras, kalau matahari apa? Sir. Nggak keras. Nah itu tadi mengenai apa? Mengenai sholat gerhana itu bagaimana peran gitu, peran pemerintah. Jadi boleh pemerintah nunjuk siapa yang jadi imam, boleh juga nggak ditunjuk oleh pemerintah, tapi yang menjadi imam siapa itu? Nah, yaitu ya sohibul wilayah tadi. Ya kalau dia camat, ya lurah, wali kota. Baik. Nah kemudian fa'amma sholatul istisqa. Nah kemudian kita lanjut dengan sholat istisqa. Kan ini sholat pun dianjurkan berjamaah. Ya. Kalau untuk yang pribadi ya, ada peran pemerintah. Kalau berjamaah kan harus tunjuk pemerintah. Famadhubun ilaiha. Arti madhubun mandubun. Ya. Sholat istisqa pun diperintah ilaiha ngerjain. Ya. Kapan? Nah waktunya. Kalau gerhana kan saat terjadi gerhana sebabnya. Nah kalau istisqa sebabnya inqita'il matar, terputusnya hujan. Ya, maksudnya terputusnya yang biasa gitu, yang biasa turun, nah, waktunya nggak turun. Nah kalau ini terputus masalah istisqa, tadi kan hujan, ini baru sekarang putus kan masalah itu maksud. Terputusnya itu apa? Musim. Ya, nah, yang udah biasa musim hujan, nah ini kemarau panjang, nah itu terputus. Khaufil jannah, takut kering, ya kering. Nah, ya taqaddam. Nah, cara sholat minta hujan yang diatur gitu oleh pemerintah itu harus didahului itu. Ya. Man qallada, ada man qallada orang imam nih. Man qallada orang yang ditunjuk oleh pemerintah, ya, imam, dan imam nanti harus ngasih tahu kepada kaum muslimin sebelum apa itu? Sebelum istisqa puasa 3 hari. Ya, itu. Jadi kalau sholat istisqa yang diprotokolin oleh pemerintah itu kalau diprotokolin wajib ya. Dan sebelumnya sholat harus puasa berapa? 3 hari. Qoblaha, sebelum sholat istisqa. Walkaf, nah dianjurin pula apa? Ya, menghentikan. Kaf itu menghentikan pihak pada 3 hari. Ya. Aneh tazolum, orang yang merasa, ya warga yang merasa punya dosa kepada sesama manusia tuh harus menyetop ya, menghentikan maksiat, ya, tobat, takhosum, orang yang berantem, takhosum kan berantem, ya harus apa? Nah, mengakhiri ya gitu. Sebab kalau kita putus tazrohim nggak diterima kan gitu. Jadi orang yang mempunyai kesalahan minta maaf, orang yang apa berantem harus bersalaman, berpeluk-pelukan, berdamai ya sebelum istisqa. Nah kemudian ya wa yuslih biha bainal mutasajirain, dan harus ada penengah ya, yang apa itu, yang mendamaikan ya, antara dua kampung yang apa, kan ada kampung tawuran. Nah, harus didamaikan dulu kalau mau sholat istisqa antara 2 geng, ada geng ya, yang sering berantem ya, berebutan ladang parkir Hercules ya, ada kampung yang tawuran. Nah ya tuh mutasajiraini wa mutakhasimin wa mutahajirain, dan 2 orang ya, yang saling apa hijrah, menjauh kan, kalau orang marah kan menjauh ya, jadi mutahajirain harus didamaikan. Nah itu syaratnya orang sholat istisqa ya, dosa sama Allah taubat dulu, dosa kepada sesama manusia diselesaikan dulu, puasa 3 hari. Adapun mengenai kaifiatnya gitu, kaifiatnya sholat istisqa sama seperti sholatul Id ya.
Oh, jadi kalau sholatul id kan apa itu? Fi waktiha, maksudnya waktunya sama ya. Wa idza qallada sholatul id bi'am jaza matlaq wilayah. Apabila apa itu? Imam qallada, apa itu qallada? Ya. Ya, qallada ada yang menunjuk ya bi'am jaza ma'at itlaqi wilayati ayu sholiyaha fi kulli amin malam apa? Ya. Malam yasrib. Fi kulli am. Jadi setiap tahun kalau memang musim apa? Musim hujan nggak hujan. Musim hujan belum datang setiap tahun. Ya. Jadi siapa yang nunjuk? Yaitu pemerintah. Jaza ma'at laki wilayati ayusnya. Kalau pemerintah tidak nunjuk tadi itu, tidak menunjuk siapa yang jadi imam, maka yang jadi imam orang yang punya wilayah gitu ya. Setiap tahun. Tapi idza qallada sholatal khusuf wal istighfar lam yakun lahu ma'itlaqu ila ayusaliha bi ghairihi illa yuqallida. Nah, kalau seandainya presiden pemerintah nunjuk ya, maka sahibul wilayah tidak menjadi imam ya. Illa ayuqallida li anna sholatul id ratibah. Salat id itu rutin. Sholatul istighfar enggak rutin. Kan kalau sholatul id itu udah rutin tiap tahun, sholat Idul Adha. Nah kalau sholat apa ini? Sholat istisqa kan ada kemarau. Kalau nggak ada kemarau kan nggak rutin. Ya. Demikian juga yang tidak rutin apa itu? Sholat gerhana, ya. Sholat gerhana, sholat istisqa ini nggak rutin. Ya. Nah, oleh karena itu, siapa yang peran pemerintah? Tunjuk siapa? Ya. Atau tidak ya yang jadi wilayah yang jadi imam. Jadi khusuf istisqa itu aridoh, datangnya itu datangnya muncul gitu, nggak rutin. Nah, kalau Idul Fitri Idul Adha kan sebelumnya waktunya udah ketahuan. Nah kalau ini kan nggak ketahuan. Nah tiba-tiba. Baik, nah sekarang ada masalah gini bunyinya. Wa idza mataru wa hum fi sholatil istisqa. Orang sedang sholat istisqa, kan bacanya panjang. Sedang sholat istisqa datang hujan. Sampai bubar. Kan tadi katanya sholat istisqa minta hujan. Nah, ini belum selesai sholat, hujan apa? Turun. Nah, berarti bubar tuh. Nah, dikatakan di sini apa? Atimuha. Selesaikan itu, bukan artinya udah hujan nih. Enggak sih. Tetap harus disempurnakan. Nah, cuman beda apanya? Khutbahnya. Kalau belum turun hujan, ya isi khutbahnya itu nganjurin jamaah taubat ini. Kalau udah turun, isi khutbahnya syukur. Ya, jadi beda itunya, beda materi khutbah. Wa idza mataru qabla dukhul. Nah, ya. Kan ini tadi kan pemerintah sudah merintah puasa 3 hari, tobat 3 hari ya. Nah, sebelumnya sholat udah turun hujan. Jadi nggak nih? Jadi kalau yang tadi kan udah sedang sholat. Kalau turun hujan sebelum dukhul pihak, sebelum mulai apa? Nah, udah nggak usah sholat. Itu kan belum mulai. Jadi kalau mulai sholat turun hujan, ya udah nggak usah lam yusallu ya, hanya sujud syukur tuh ya. Jadi hanya syakaru Allah bi ghairi khutbah tuh ya. Nah, udah sujud syukur tanpa apa? Nah, itu kan sholat istiqomah. Demikian kok gerhana. Wa kadzalika fil khusuf, demikian gerhana. Idzan jala tuh ya. Idzan jala. Jadi sebelum sholat gerhana udah keburu apa ya? Udah keburu kan itu keburu habis. Kalau total kan lama tuh total. Ini gerhananya separuh gitu. Belum sholat udah keburu apa? Nah demikian Pak, sama itu. Kalau memang sudah injala, sudah terang sebelum sholat, nggak usah sholat, syukur aja. Baik. Nah itu tadi menurut aturan.
paling sederhana, yang paling sederhana istisqa itu nggak usah pakai sholat, nggak usah pakai puasa, nggak usah pakai tobat, langsung aja minta, ya, tuh ya, minta tuh, walawik tusiro atau walawik tasol fil istisqa ala doa aja, ya, cukup ada doa aja nggak boleh, ya, baik. Nah kemudian warawa muslimun, nah ini pernah terjadi pada waktu zaman Rasulullah SAW, yaitu sholat istisqa. Insya Allah akan kita lanjutkan sebab ini pembahasannya agak panjang, ya. Akan kita tunda kelanjutannya pada pengajian yang akan datang, yaitu warawa muslimun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah alam.